Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update atau kabar gembira buat rekan-rekan P3K dan CPNS di bulan Juni 2022. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke info intinya. Dikutip dari media Lampung rekan-rekan ya. Nah, di mana bulan depan SK pengangkatan CPNS P3K akan dibagikan. Jadi insya Allah di bulan Juni rekan-rekan ya. Nanti kita cek bersama-sama. Oke, ini dari media lampung.co.id. Kabar gembira bagi calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil rekrutmen ya 2021 di Kabupaten Lambar. Jadi kebetulan di sini daerahnya Kabupaten Lambar. Pasalnya Pemkab Lambar akan membagikan surat keputusan atau SK tentang pengangkatan CPNS dan P3K pada Juni mendatang. Jadi buat rekan-rekan yang dari daerah Lambar yang lagi menonton, insya Allah mudah-mudahan tidak diulur lagi ini di bulan Juni, dan mudah-mudahan ini di awal rekan-rekan ya, mudah-mudahan di awal Juni. Untuk SK dari pejabat pembina kepegawaian sudah selesai kita proses dan kemungkinan awal Juni. Nah, di sini bahkan ternyata dipertegas awal Juni rekan-rekan ya, dibagikan oleh Bapak Bupati. Ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Lambar, Letnan Andes Ahmad Hikami. Dikatakannya, adapun jumlah CPNS yang akan menerima SK yaitu 152 orang. Jadi untuk CPNS 152 orang, P3K non guru untuk kesehatan 49, ternyata ada P3K nakes rekan-rekan ya. Dan P3K guru sebanyak 453 orang. Jadi itu jumlahnya rekan-rekan ya. Ternyata ada yang non guru. Untuk SK CPNS dan P3K non guru dan P3K guru telah selesai semua. Jadi tinggal menunggu jadwal dari pimpinan untuk dibagikan kepada CPNS dan P3K. Nah, di sini jelas sekali bahwa selesai semua untuk CPNS dan P3K-nya. Maksudnya SK-nya rekan-rekan ya. Hikami mengungkapkan untuk penggajian P3K telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini kita juga sudah bagikan infonya dengan hal itu. Hak mereka sama dengan pegawai negeri sipil, seperti halnya menerima gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, pangan, tunjangan kinerja. Yang membedakan yaitu P3K tidak ada pensiun. Jadi cuma itu saja rekan-rekan ya, tidak ada pensiun. Kemudian P3K ada perjanjian kerja serta masa kerja minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nah, ini maksimal 5 tahun rekan-rekan ya. Nah, di lain pihak, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Insinyur Okmal MSI mengungkapkan pemerintah Kabupaten Lambar tahun ini menganggarkan dana untuk gaji CPNS sebesar 4,456 M. Lebih, itu bahkan lebih rekan-rekan ya. Serta P3K guru dan non guru sebesar 9,8 M. Jadi cukup banyak rekan-rekan ya. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk membayar gaji CPNS dan P3K guru dan non guru. Dalam artian untuk penggajiannya ini aman rekan-rekan ya, untuk rekan-rekan kita yang ada di Kabupaten Lambar. Jadi ini adalah kabar baik atau kabar gembira yang pertama. Nanti kita lanjut ke yang kedua mengenai penyerahan SK P3K, P3K non guru dan CPNS rekan-rekan ya, yang direncanakan di awal bulan Juni. Oke, kita lanjut lagi ke kabar baik yang kedua. Sebagaimana dikutip dari media detik.com. Nah, kebetulan di sini tepatnya Detik Sulsel, pemerintah Kota Makassar siapkan 43 M bayar gaji ke-13 PNS P3K ikut terima. Jadi 43 M ini untuk intinya ASN begitu rekan-rekan ya.
Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sekitar 43 miliar untuk membayar gaji ke-13 pegawai negeri sipil atau PNS, juga termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ikut terima. Rencananya gaji ke-13 mulai dibayarkan paling lambat sebelum Juli. Jadi bisa saja di pertengahan bulan Juni. Ini rekan-rekannya bisa saja di pertengahan bulan Juni atau di akhir Juni. Tapi semoga bisa di awal Juni lah. Tinggal kita bayar sebelum Juli. Di awal tahun ajaran baru anak sekolah. Anggarannya sudah kita siapkan. Nah, lagi-lagi di sini untuk anggarannya sudah disiapkan. Ucap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Makassar, Bapak Dahlan, saat dihubungi Detik Sulsel Senin 23 Mei. Nah, ini disampaikan hari ini rekan-rekan ya, 23 Mei. Dia mengaku besaran anggaran gaji ke-13 tidak jauh beda dengan tunjangan hari raya. Totalnya 43 M yang dibayarkan ke masing-masing ASN yang nilainya sama dengan 1 bulan gaji. Ya, ini rekan-rekan ya. Sekitar itu anggaran yang disiapkan. Kemarin kan sekitar 43 M. Tidak jauh dari situ angkanya. Jadi tidak jauh dari situ, tapi semoga saja ya besar dari 43 M ini. Dahlan menambahkan pihaknya sisa menunggu surat permintaan pencairan gaji ke-13 dari tiap SKPD. Apalagi regulasi pembayarannya sudah disiapkan. Nah, di sini bahkan untuk regulasi pembayarannya pun sudah disiapkan. Jadi sangat siap sekali ini rekan-rekan ya. Dalam bentuk peraturan wali kota atau perwali. Tinggal kita bayar sebelum Juli. Ada nanti tanda permintaan dari SKPD, kita bayar. Perwalinya sudah ada dan disatukan dengan THR kemarin. Nah, itu aturannya disatukan ternyata. Pihaknya memastikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K lingkup pemerintah Kota Makassar juga akan mendapatkan gaji ke-13. Hanya saja pihaknya belum sesumbar terkait besaran anggarannya. Jadi belum ditahu berapa anggaran untuk yang P3K ini. Yang jelasnya sudah ada. P3K sudah dapat gaji ke-13, sudah masuk dianggarkan. Soal besarannya nanti dilihat dulu tergantung SPMT-nya. Nah, ini juga rekan-rekannya patokannya SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugasnya. Kita lihat kapan mereka mulai melaksanakan tugas. Dasarnya itu. Nah, ini lagi rekan-rekannya mengenai pemberian gaji gaji ke-13 P3K itu juga dilihat SPMT-nya karena besarannya katanya berdasarkan SPMT tersebut. Kapan mereka melaksanakan tugas. Yang pada intinya mereka tetap mendapatkan gaji ke-13 rekan-rekannya. Jadi ini adalah 2 kabar baik di bulan Juni yang dapat admin bagikan. Semoga di info selanjutnya adalah daerah rekan-rekan yang lagi menonton. Demikianlah informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.